Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sangat senang kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian melalui YouTube channel saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini saya bicara tema yang sangat penting, yaitu akibat fatal berhenti berdoa. Dari Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu hal yang harus selalu kita sadari dan harus selalu kita percayai, bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, dan kita mencoba menahannya, kita mencoba menunda-nunda, lalu kita coba untuk tidak melakukan, bahkan berhenti melakukannya, maka saya percaya kebaikan-kebaikan Tuhan bisa hilang dalam hidup kita. Dan dalam ayat yang baru kita baca, Yesus mengajarkan perumpamaan kepada murid-muridnya. Tujuannya supaya mereka terus-menerus berdoa. Supaya mereka tidak jemu-jemu berdoa. Ya kan, supaya mereka tidak berhenti berdoa. Kenapa Yesus mengungkapkan perumpamaan ini? Karena Yesus tahu manusia memiliki sifat yang gampang menyerah. Ya kan? Manusia memiliki sifat yang tidak sabar. Ketika dia sudah mencoba berdoa 1 kali, 2 kali, berminggu-minggu, bahkan mungkin sebulan atau setahun, maka dia langsung jemu dan berkata, saya berhenti saja berdoa, saya sudah berdoa setahun. Kalau Tuhan gak menjawab doa saya, jangan-jangan Tuhan gak menjawab doa saya. Tetapi saat ini saya ingin menjelaskan kepada saudara, bahwa doa pasti Tuhan dengar. Tetapi persoalannya, ada banyak orang yang kehilangan berkat dari Tuhan, bahkan mengalami akibat yang fatal karena dia memutuskan untuk tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Karena itu saya mau menjelaskan buat saudara, apa akibat fatal berhenti berdoa. Yang pertama, putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, doa itu bukan hanya sekedar sarana untuk menyampaikan keinginan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi yang saya percaya bahwa yang paling esensi dari doa adalah hubungan dengan Tuhan. Iya kan? Itulah sebabnya saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka di alam roh kita terkoneksi dengan sorga, kita terkoneksi dengan Bapa, sehingga apa yang kita naikkan dalam doa dapat Tuhan nikmati. Bahkan dalam doa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan, maka urapan Tuhan dicurahkan bagi setiap orang yang berdoa. Doa itu bukan sekedar meminta jawaban dari Tuhan, tetapi saya percaya melalui doa kita mendengarkan Tuhan berbicara. Makanya kita bilang, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Iya kan? Jadi kita akan kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan ketika kita berhenti berdoa. Yang kedua, apa akibat fatal ketika berhenti berdoa? Yang kedua adalah kita kehilangan jawaban doa. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, Allah akan segera membenarkan mereka. Allah akan segera menolong mereka. Artinya apa? Bahwa ketika kita berdoa, ada jawaban dari Bapa di sorga. Amin. Doa itu bukan sekedar kata-kata yang kosong, kalimat-kalimat yang kosong, yang kita naikkan lalu hilang di telan kesunyian. Tetapi dalam doa itu ada jawaban, karena kita berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya. Makanya melalui ayat ini kita paham, ketika kita berdoa, maka Allah segera membenarkan kita. Kebutuhan kita yang pertama bukan sekedar mukjizat, tetapi kebutuhan kita yang pertama supaya kita tetap dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu sebagai manusia biasa kita masih bisa melakukan dosa, kita masih bisa melakukan pelanggaran, tetapi luar biasa kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah segera membenarkan kita. Ketika kita berdoa, kita berkata Allah segera menolong kita. Artinya apa? Tuhan beri jawaban doa. Tapi mungkin kita bertanya, tapi kenapa Pak Pendeta, saya sudah lama berdoa, kenapa nggak ada jawaban dari Tuhan? Bukan karena Tuhan nggak segera menjawabnya. Tuhan segera menjawab, tapi segera di mata Tuhan dan pandangan kita sangat berbeda. Tetapi yang saya percaya, jawaban doa
selalu tepat datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, apa akibat fatal ketika kita berhenti berdoa? Maka kita kemungkinan akan kehilangan iman. Dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, kalau anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Doa itu adalah sebuah sarana untuk mempertahankan iman kita. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bahkan ketika kita sedang menjalani kehidupan ini, ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi susah. Ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi lelah, membuat kita menjadi letih, membuat kita jadi menyerah. Tetapi doa, Alkitab bilang, menghadirkan kekuatan buat kita. Bukankah ketika Yesus berdoa, ada malaikat dari sorga memberikan kekuatan kepadanya? Bukankah Paulus yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku? Ketika kita mengalami kelemahan, lalu kita berdoa, maka saya percaya doa itu akan memberikan hikmat buat kita. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang kita nggak tahu apa yang mesti kita buat, melalui doa Tuhan memberikan sinar kemuliaan. Sehingga kita akan melanjutkan hidup kita dan terang kemuliaan Tuhan. Bahkan saya percaya, ketika kita sedang menanti-nanti kedatangan Tuhan, mungkin orang berkata kepada kita, kapan Tuhan datang? Tetapi doa membuat kita tetap sabar menantikan kedatangan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Biarlah melalui doa yang terus-menerus, kita akan melihat jawaban, pertolongan, harapan kita yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya.